Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sipa Fauzia yang pada kesempatan kali ini akan membahas peran penting guru sebagai arsitek pembelajaran dalam membangun lingkungan belajar yang aktif dan interaktif di Indonesia, terutama di era kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan nih. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu merancang suasana belajar yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan pemahaman mendalam siswa. Nah, tujuan video ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran guru dalam lingkungan belajar aktif, terutama di era kurikulum merdeka dan strategi yang dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran aktif di dalam kelas dalam kurikulum merdeka. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, peran guru memegang peran yang sangat vital, bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan materi, tetapi juga sebagai arsitek pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri di era pendidikan modern ini. Konsep pembelajaran tidak lagi hanya bersifat satu arah, di mana guru berbicara dan siswa mendengarkan. Sebaliknya nih, guru harus mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan belajar aktif yang melibatkan partisipasi fisik, mental, dan emosional siswa. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai peran penting guru dalam membangun model pembelajaran interaktif yang lebih efektif dan menarik. Nah, yang pertama, guru sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber pengetahuan, tetapi lebih sebagai pemandu yang mengerahkan siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Mereka menciptakan kondisi belajar di mana siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menganalisis berbagai isu yang sedang dipelajari. Melalui metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan melihat berbagai perspektif dalam memecahkan masalah. Peran ini sangat penting dalam membentuk siswa yang mampu menilai situasi dengan lebih bijak dan tidak hanya mengandalkan hafalan semata. Nah, di Indonesia masih banyak tantangan dalam mengembangkan peran guru sebagai fasilitator. Banyak ruang kelas yang masih menerapkan pendekatan tradisional, di mana guru menjadi pusat perhatian dan siswa pasif menerima informasi. Namun, perubahan menuju model pembelajaran yang lebih partisipasif ini sangat diperlukan agar siswa lebih terlibat dalam proses belajar, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan keterampilan analisis dan pemecahan masalah yang lebih baik. Nah, yang kedua, guru sebagai motivator. Selain sebagai fasilitator, guru juga memiliki tanggung jawab sebagai motivator. Mereka harus mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar yang tinggi pada siswa. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan pengajaran yang kreatif dan menyenangkan, menciptakan suasana kelas yang hidup, dan memicu rasa ingin tahu siswa. Misalnya, menggunakan teknologi dan alat bantu visual seperti video edukatif, presentasi interaktif, dan permainan edukatif untuk membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Nah, selain itu, peran motivator ini juga berarti bahwa guru harus mampu memberikan dukungan emosional kepada siswa. Di banyak kelas di Indonesia, siswa seringkali merasa tertekan dengan sistem pendidikan yang berbasis nilai. Guru yang baik adalah guru yang bisa membuat siswa merasa nyaman dan percaya diri untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa takut salah. Nah, dengan demikian, guru berperan besar dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi pembelajaran yang sehat secara mental dan emosional. Nah, yang ketiga, guru sebagai mediator. Nah, peran mediator juga tidak kalah penting nih dalam kelas. Guru berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan siswa dengan sesama mereka maupun dengan materi yang diajarkan. Guru yang efektif mampu membangun relasi yang baik antara siswa, mendorong interaksi sosial yang positif, serta menanamkan sikap saling menghargai dan kerjasama. Nah, salah satu cara guru dapat berperan sebagai mediator adalah dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok, di mana mereka belajar bagaimana bekerja sama, berkomunikasi, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, tidak hanya itu, guru juga harus membina hubungan yang positif dengan siswanya secara individual ya, di mana kita harus memahami karakteristik dan latar belakang masing-masing siswa yang akan membantu guru dalam menyesuaikan pendekatan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Di Indonesia, di mana setiap siswa itu datang dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda kan tentunya. Nah, jadi peran mediator ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara dan adil. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Peran teknologi dalam pendidikan semakin tidak bisa diabaikan. Guru di Indonesia saat ini harus lebih berani untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya teknologi, siswa bisa mendapatkan akses ke sumber daya belajar yang lebih luas dan variatif. Guru yang cerdas akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya, dengan penggunaan platform pembelajaran daring, video pembelajaran, atau kuis interaktif online. Nah, ini juga akan membantu siswa untuk lebih mudah mengakses informasi di luar kelas dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi di dunia kerja nantinya. Nah, kita bisa melihat bahwa peran guru dalam sistem pendidikan Indonesia ini bukan hanya sebatas penyampai informasi ya, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah fasilitator, motivator, dan mediator yang berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Mereka harus mampu memotivasi siswa, menciptakan suasana kelas yang inklusif, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, sistem pendidikan di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa di era globalisasi. Nah, melalui peran guru ini, guru berperan dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mampu beradaptasi dengan cepat di dunia yang terus berubah ini. Nah, ini adalah tantangan besar ya, namun juga peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dalam kurikulum Merdeka, peran guru menjadi semakin signifikan dan penuh tantangan karena fleksibilitas yang diberikan menuntut mereka untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mengajar. Sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum, guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan tidak hanya selaras dengan tujuan pendidikan atau ATP atau alur tujuan pembelajaran, tetapi juga relevan dengan kebutuhan individu setiap siswa. Nah, guru memainkan peran yang krusial dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan fokus pada fleksibilitas strategi pembelajaran aktif dan penerapan teknologi dalam pengajaran. Nah, yang pertama, fleksibilitas guru dalam kurikulum Merdeka. Salah satu kekuatan utama dari kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas yang memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan minat siswa. Fleksibilitas ini terutama penting dalam mata pelajaran seperti sosiologi, di mana isu-isu sosial yang dinamis dan kontemporer dapat dijadikan topik pembelajaran yang menarik. Nah, guru dapat menghubungkan teori-teori sosiologi dengan realitas kehidupan seperti isu globalisasi, perubahan sosial, dan ketidaksetaraan sosial. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dan siswa dapat melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata mereka. Nah, guru juga memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan unik setiap siswa dan memberikan pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik mereka. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau proyek penelitian yang memberikan ruang bagi siswa untuk lebih mendalami materi pelajaran, berpikir kritis, dan mengenali isu-isu sosial secara mendalam. Dengan pendekatan yang fleksibel ini, guru dapat menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, penerapan strategi pembelajaran aktif. Nah, salah satu aspek paling penting dalam kurikulum Merdeka adalah penerapan strategi pembelajaran aktif di mana siswa ditempatkan sebagai pusat dalam proses belajar. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi lebih mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu
mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Nah, metode ini sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam. Nah, strategi pembelajaran aktif bisa diterapkan melalui berbagai teknik seperti debat, simulasi, bermain peran, dan proyek berbasis masalah. Misalnya, dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, guru dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi materi, bekerja sama dengan teman-teman sekelas, dan memahami materi melalui perspektif yang lebih luas. Sebagai contoh nih, dalam pelajaran sosiologi lagi, guru dapat mengadakan simulasi peran di mana siswa memainkan peran sebagai aktor sosial yang berbeda, seperti politisi, aktivis, atau pekerja sosial untuk memahami berbagai perspektif tentang isu-isu sosial yang mereka pelajari. Nah, yang ketiga, teknologi sebagai pendukung pembelajaran. Nah, teknologi juga memegang peran yang sangat penting ya dalam kurikulum merdeka pada saat ini, karena guru perlu memanfaatkan alat-alat digital untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Platform pembelajaran online, video interaktif, kuis digital, dan berbagai alat bantu visual lainnya dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan kaya tentunya. Nah, ini tidak hanya membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terlibat secara lebih mendalam dalam pembelajaran. Nah, sebagai contoh, dalam pembelajaran itu guru dapat menggunakan data visualisasi untuk membantu siswa memahami statistik sosial, atau mereka dapat mengajak siswa untuk membuat presentasi multimedia tentang isu-isu yang mereka teliti. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses belajar yang aktif dan kreatif. Lalu selanjutnya, pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional. Nah, kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional siswa. Guru tidak hanya bertugas untuk mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan moral dalam setiap proses pembelajaran. Nah, ini mencakup pengembangan sikap, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dalam proses ini, guru memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana siswa merasa dihargai dan didorong untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. Misalnya, siswa belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bertujuan untuk tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, dalam kurikulum merdeka, peran guru jauh lebih kompleks dan penting dibanding sebelumnya kan. Nah, karena fleksibilitas yang diberikan oleh kurikulum ini menuntut guru untuk tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga seorang pemandu, motivator, dan fasilitator yang mampu mendesain pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan karakter siswa, guru memainkan peran yang tak tergantikan dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, di era yang semakin kompleks ini, keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan berkolaborasi menjadi sangat penting. Guru diharapkan mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut melalui metode pengajaran yang kreatif dan adaptif sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan di Indonesia dapat menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh secara sosial dan emosional.
Kurikulum Merdeka menekankan pada pendekatan yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa, di mana strategi pembelajaran aktif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta menghubungkan teori dengan realitas kehidupan. Nah, ada komponen penting yang biasanya dilakukan sebagai strategi pembelajaran aktif dalam kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan saat ini, yaitu metode diskusi berbasis multikularisme, penggunaan media pembelajaran, dan penerapan studi kasus. Nah, yang pertama itu penggunaan metode diskusi berbasis multikulturalisme. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, metode diskusi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan multikulturalisme. Nah, biasanya diskusi berbasis multikulturalisme ini memberikan ruang bagi siswa untuk memahami materi dari berbagai sudut pandang budaya dan sosial, sehingga memperkaya pengalaman belajar mereka. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan empati yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Nah, guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok yang melibatkan isu-isu multikultural seperti keberagaman budaya, kesetaraan gender, atau isu-isu hak asasi manusia. Dengan mendorong siswa untuk berdiskusi tentang topik-topik ini, guru membantu mereka untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, memahami perbedaan, dan menghargai keberagaman. Selain itu, metode ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa bahwa pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial mereka. Nah, yang kedua, penggunaan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran adalah elemen penting dalam strategi pembelajaran aktif di era saat ini. Media, baik itu digital maupun tradisional, dapat merangsang partisipasi siswa dengan menyajikan materi dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif. Guru dapat memanfaatkan berbagai jenis media seperti video, animasi, infografis, dan aplikasi pembelajaran interaktif untuk menyampaikan konsep yang lebih kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Sebagai contoh nih, dalam misalnya guru dapat menggunakan video dokumenter tentang ketidaksetaraan sosial atau perubahan sosial untuk memicu diskusi lebih lanjut di kelas. Nah, interaksi visual dan audio ini membantu siswa untuk memproses informasi dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penerapan studi kasus. Nah, studi kasus adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa pada saat ini nih, dengan menggunakan contoh-contoh kasus yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana teori diterapkan dalam situasi nyata. Selain itu, metode ini dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Misalnya, dalam mata pelajaran sosiologi guru dapat mengajak siswa untuk menganalisis kasus-kasus seperti dampak globalisasi di masyarakat, kesetaraan ekonomi, atau tentang lingkungan akibat urbanisasi. Nah, dengan memecahkan masalah yang diangkat dalam studi kasus, siswa akan belajar untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan memahami dinamika sosial di sekitar mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa karena mereka merasa bahwa pelajaran yang mereka pelajari memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka. Nah, dalam kurikulum Merdeka, penerapan strategi pembelajaran aktif menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini. Metode diskusi berbasis multikulturalisme, penggunaan media pembelajaran, dan penerapan studi kasus adalah komponen utama yang biasanya digunakan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis, relevan, dan bermakna. Nah, dengan strategi ini siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi nantinya juga mengembangkan keterampilan sosial berpikir kritis mereka serta kemampuan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.
Nah, peran guru di era kurikulum merdeka tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga arsitek utama yang membangun pengalaman belajar siswa. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, guru dituntut untuk menjadi fasilitator, motivator, dan mediator yang mampu menghubungkan teori dengan realitas kehidupan siswa. Disinilah pentingnya fleksibilitas dalam menyusun topik yang relevan, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, guru memiliki ruang untuk berinovasi dalam metode pengajaran, mulai dari penggunaan metode diskusi, media interaktif, studi kasus, hingga pembelajaran terbalik. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga termotivasi dan terlibat secara aktif. Pembelajaran yang kreatif dan dinamis ini mendorong pengembangan karakter siswa sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk dunia nyata. Nah, pada akhirnya keberhasilan kurikulum merdeka ada di tangan guru yang mampu menerapkan strategi pembelajaran aktif dengan tepat. Nah, dengan metode yang inovatif dan pendekatan yang menyentuh kebutuhan siswa, guru berperan besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya akan nilai-nilai sosial dan karakter yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.